Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pilih pandang sayang, yang mana hikmahnya tak terhitung, tak terbayang. Dengan hikmahnya tersebut sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan bertatapan muka beradu pandang. Kemudian selawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin ia lahir. Patung-patung Ka'bah jatuh tersingkir, ternyata anak Abdullah yang lahir. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Walid beserta keluarga, yang saya muliakan Abi beserta keluarga, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati Dewan Guru beserta panitia yang telah menyelenggarakan festival santri dengan semegah-megahnya, yang saya banggakan kepada seluruh santriwan santriwati yang saya cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari kata kemuliaan, wanita-wanita dilecehkan, bayi yang lahir dibunuh hidup-hidup tanpa ampunan, bahkan membunuh sesama menjadi kebiasaan, minum dan pesta pora menjadi kebudayaan. Pemimpin-pemimpin mengutamakan kesombongan, banyak korban jatuh karena kebiadaban, lebih banyak jumlah korban dan pesawat yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Beginilah wahai hadirin potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah hari Senin, lukisan indah tercoret sejarah mencatat kelahiran sosok cahaya yang akan membawa di tengah kegelapan orang istimewa yang akan mengembangkan misi Allahur Rahman, orang yang akan mengubah peradaban gelap menjadi peradaban yang penuh dengan kebanggaan. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberi gambaran bahwa jelas misi Rasulullah adalah membawa perubahan dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah yang mana yang akan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, perbaikan akhlak. Maka dari itu, pada kesempatan ini, pada tepatnya pada bulan kelahirannya, izinkan saya menyampaikan salah satu akhlak beliau, yaitu dalam syarahan saya yang berjudul Meladani Akhlak Nabi dalam Sikap Rendah Hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم منها خالدين فيها قالوا سلاما. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah hamba yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati. Dia apabila ada orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, hendaklah mereka memberi salam. Dari ayat atas tersebut mengatakan bahwa Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Mahalli mengatakan bahwa hamba-hamba Allah yang baik adalah hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang dan rendah hati. Dan apabila ada orang jahil yang menyapa mereka dengan kata-kata dan mengajak mereka dengan perbuatan yang tidak disukai, hendak mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindar mereka dari dosa-dosa. Dari ayat atas tersebut memberitahukan bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang menghargai sesama manusia tanpa membedakan harta apalagi sastra, tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu kunci sukses Nabi dalam berdakwah, dalam revolusi mental masyarakat yang dilakukan dengan kerendahan hatinya, yang memberi dampak positif negatif secara psikologi maupun sosiologi. Rasulullah menegaskan kita untuk bersikap rendah hati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku, bersikaplah rendah hati semoga sehingga tidak orang yang merasa bangga di atas orang lain dan seseorang tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Pentingnya sikap rendah hati, wahai hadirin, sebagaimana sabda Nabi yang menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa, sehingga hadirin dengan sikap rendah hati yang menjadikan kita lebih baik menghargai seseorang. Oleh karena itu hadirin, hindari sikap sombong, angkuh dan tidak menghargai sesama orang lain. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap sombong. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati apabila kesombongannya meningkat. Seseorang tidak akan merasa sombong apabila keangkuhannya mengangkat. Seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya tidak sehat. Pada akhirnya yang dapat kita ambil bahwa yang saya sampaikan semoga menjadi renungan yang bisa kita ambil, melahirkan kesadaran sekaligus melahirkan kepribadian Nabi yang mulia, yang menjadikan orang yang penuh dengan iman, yang menjadi memperoleh kebaikan dunia dan akhirat mendatang. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari kesempurnaan. Jika kesempurnaan akan ada jika saya dengan dia bersepakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan.